Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita telah menetapkan bahwa tarbiyah dan dakwah merupakan mainstream hidayatullah, ya, mainstream hidayatullah. Bahkan Ustadz Dr. Nasrul Haq juga telah mengatakan tarbiyah dan dakwah saat ini menjadi gerakan jihad hidayatullah, menjadi gerakan jihad hidayatullah. Artinya ketika hidayatullah saat ini ditanya bagaimana bentuk gerakan jihadnya, ya maka secara faktual saat ini tarbiyah dan dakwah adalah merupakan gerakan jihad kita. Dalam arti kata, setiap kader musyidah ya sudah melekat pada dirinya sebagai murabbiyah dan sebagai da'iyah. Apapun statusnya ya di hidayatullah, baik itu guru di amal usaha atau di sekolah, ataukah di organisasi, ataukah tidak aktif di sekolah, tidak aktif di organisasi, ya maka setiap kader hidayatullah telah melekat pada dirinya peran dan fungsi sebagai murabbiyah dan sebagai da'iyah. Konsekuensi penetapan tarbiyah dan dakwah sebagai mainstream hidayatullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kami telah membahas sistematika wahyu sebagai manhaj tarbiyah kita, dan pada kesempatan ini kita akan membahas sistematika wahyu sebagai manhaj dakwah. Kami sebenarnya pada slide yang kami tulis banyak mengutip quotes Ustadz Abdullah Said rahimahullah ta'ala, karena kita menyadari bahwa untuk internal hidayatullah, panutan dalam gerakan dakwah kita adalah Al-Ustadz Abdullah Said, ya. Di samping karena memang komitmennya beliau, juga karena konsep-konsep gerakan dakwah hidayatullah itu banyak dilahirkan dari tawaran-tawaran dan hasil kontemplasi beliau. Sekedar mereview bahwa gerakan dakwah hidayatullah berdasarkan cerita dari ustadz-ustadz kita, ya, mulai dari Ustadz Hashim HS, mulai dari Ustadz Hasan Ibrahim yang kami dengar secara langsung, atau Ustadz Sabin Nasir, atau Ustadz Abdul Qadir Jalani, atau ustadz-ustadz lainnya, metamorfosanya itu sangat dinamis, ya. Jadi gerakan dakwah hidayatullah saat ini itu adalah akumulasi dari gerakan dakwah yang bukan berubah-ubah, ya, tapi mohon maaf, putus-putus suara saya. Nah, ini kan sebentar, karena ada yang nulis suara saya putus-putus. Oke. Baik, suara saya sudah clear Bu ya, nggak putus-putus ya? Ya baik, ya terima kasih. Ya, jadi di awal-awal hidayatullah kita tahu gerakan dakwanya itu cukup radikal, ya, bahkan boleh dikata sangat keras. Terbukti penolakan orang-orang terhadap gerakan dakwah hidayatullah, secara khusus institusi-institusi di Balikpapan itu cukup resisten. Majelis Ulama Indonesia Balikpapan menolak, Muhammadiyah tidak mengakui, ya, Nahdlatul Ulama apalagi, ya. Karena memang obsesi Ustadz Abdullah Said, ya, sangat kuat, dan beliau merasa bahwa waktu yang ada tidak lagi cukup untuk melakoni dakwah ini secara perlahan, ya, sehingga semangat yang ada membuat beliau ingin sekali melakukan satu perubahan secara singkat, ya. Namun akhirnya memang membuat umat Islam secara umum di Balikpapan ataukah beberapa organisasi seperti Majelis Ulama, Muhammadiyah, dan NU justru akhirnya menolak. Kami pernah mendengarkan cerita dari Ustadz Abdul Latif Usman ketika beliau sholat di salah satu masjid di Kampung Baru tahun 80-an. Begitu pengurus masjid itu tahu bahwa Ustadz Abdul Latif dari hidayatullah, Ustadz Abdul Latif secara spontan diusir dari masjid. Tidak boleh sholat di dalam.
Ya, pokoknya disuruh keluar. Begitu Ustaz Abdul Latif sholat di teras, kata orang itu, kata bapak itu, biar di terasnya, kita tidak izinkan. Pokoknya Hidayatullah tidak boleh sholat di masjid ini. Ya, lalu kemudian ya, terjadi perubahan pola dakwah. Ustaz Abdullah Said kemudian lebih soft, lebih santun, lebih banyak mengedepankan silaturahmi, sampai akhirnya ya semua pihak kembali akhirnya menerima. Bapak yang menolak, bapak yang mengusir, ya Ustadz Abdul Latif kemudian menerima, bahkan berkata coba dari dulu Hidayatullah begini, ya tidak ada yang menolak Hidayatullah, ya sampai akhirnya beliau menjadi simpatisan dan jamaah Hidayatullah. Pernah juga Hidayatullah itu melakukan gerakan dakwah secara seperti gerakan dakwah tablik. Ya, kalau tidak khilaf, kalau versi Ustadz Ketua DMW Papua, Ustadz Sudirman Ambal, itu dilakoni sekitar 3 tahun, dari tahun 80-an ya, sampai tahun 83. Ya, 3 tahunan. Ya, itu dilakoni khurut. Ya, khurut. Ada yang mengatakan 83 sampai 84. Nah, pernah juga khurut. Ya. Jadi gerakan dakwah kita saat ini itu bukan gerakan dakwah yang tidak mengalami tempaan lapangan, ya, tantangan lapangan. Ya, bahkan Bapak Pemimpin Umum itu mengatakan andai kata kita mau mengikuti pola dakwah yang keras seperti dulu, itu Hidayatullah tidak akan seperti sekarang ini. Ustaz Abdullah Said dalam salah satu statementnya mengatakan, ya, dakwah itu merupakan wujud syahadat. Dakwah itu merupakan wujud syahadat. Ya. Maka selama syahadat, ya, orang itu kuat, maka gerakan dakwahnya juga akan kuat. Tapi ketika umat Islam katanya merasa cukup dengan syahadat yang biasa-biasa saja, ya, istilah Ustadz Abdullah Said, syahadat yang hambar dan tumpul, maka ya akhirnya yang muncul, yang lahir adalah umat Islam yang mengejar formalitas. Ya, umat Islam yang mengejar formalitas. Yang penting keislamannya diakui, keislamannya sudah sah di KTP, dalam proses pernikahan dan dalam berkas-berkas atau legalitas formalnya, yang penting sudah diakui secara sah. Nah, itulah kata beliau, ya akan terjadi kalau umat Islam merasa cukup dengan syahadat yang biasa-biasa saja. Ya, maka Ustaz Abdullah Said rahimahullah taala, ya, kemudian melakukan terobosan dengan perubahan paradigma terhadap proses berislam itu, ya. Yang mana beliau memulai gerakan dakwahnya dengan redefinisi terhadap kualitas syahadat, ya. Di Daurah Marhala Wusta di Solo kemarin di hadapan ibu-ibu kami mengutip, ya, pernyataan Abang Ghazali, ya kita sebutnya Abang Ghazali, yang pernah menjadi pendamping atau driver Ustadz Abdullah Said beberapa tahun. Beliau menceritakan bahwa Ustadz Abdullah Said itu pernah curhat, ya, berkata kepada Abang Ghazali, kenapa ya buku-buku yang ada di perpustakaan, buku-buku yang dijual itu sangat sedikit membahas tentang syahadat. Yang banyak itu adalah fikih, sholat, yang banyak itu adalah puasa, yang banyak itu adalah ibadah-ibadah yang bersifat ritual, ya. Tapi kok sedikit sekali yang membahas tentang syahadat, sementara itulah yang menjadi kunci keislaman umat Islam, ya. Rukun Islam pertama adalah syahadat, ya. Bahkan orang meninggalkan sholat itu kan masih diperdebatkan oleh beberapa ulama apakah kafir atau tidak. Orang yang meninggalkan puasa, ya juga seperti itu, masih perdebatan. Tapi orang meninggalkan syahadat itu sudah ijma, sudah konsensus, ya, bahwa orang yang meninggalkan syahadat itu pasti kafir. Nah, inilah menjadi ratapan Ustadz Abdullah Said. Mengapa? Karena syahadat menurut beliau itu bukan sekedar ikrar formal, ya. Ikrar formal, tapi dia merupakan apa istilah Ustadz Abdullah Said itu, merupakan pijakan cita-cita. Nah, saya minta izin untuk menunjukkan beberapa statement beliau, ya seharusnya kami tampilkan, tapi karena takdirnya laptop kami hang.
Ustaz Abdul Said pernah berkata, ciri khas iman itu adalah terus bergerak, walau sedikit. Ya, ciri khas iman itu adalah terus bergerak, walau sedikit. Ya. Iman membuat kita tidak pernah diam, karena iman adalah kekuatan yang melahirkan keyakinan bahwa Allah akan memberitahu apa yang kita tidak tahu. Iman adalah keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, sumber energi gerak kita, dan merespon apa yang kita adukan kepadanya. Inilah yang membuat kita kepanasan, kata beliau. Mau lompat, mau terbang terus seakan mau mengangkat dunia ini kayak kelereng, meski ternyata kita tidak mampu. Ya. Ini luar biasa, sebenarnya indah sekali. Maksimal ini penyampaian kalau ibu-ibu bisa membacanya secara langsung, ya. Ya. Maka dari Ustadz Abdullah Said itu sejak awal meyakini bahwa cita-cita keislaman seseorang itu sangat bergantung pada kualitas syahadatnya. Orang yang punya syahadat yang kuat, ya, itu kata Ustadz Abdullah Said ingin merubah dunia ini, ya, menjadi dunia yang Qur'ani, kata beliau. Ya. Maka dakwah, kata beliau, dakwah adalah tugas yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dielakkan. Ya. Nah, maka ibu-ibu, ya, harus hati-hati, ya, jangan sampai merasa bahwa gerakan dakwah itu adalah domain bapak-bapak. Satu kekeliruan besar, satu kekeliruan yang sangat prinsip fundamental, kalau kita mendistorsi makna dakwah itu hanya sebatas khutbah, pengajian, ceramah, dan lain sebagainya. Ya, sementara kita tahu bahwa gerakan dakwah yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kalau kita melihat definisi dakwah yang ditetapkan oleh Hidayatullah, itu bersifat sumulia. Semua unsur, semua instrumen yang ada pada diri kita itu adalah alat peraga dakwah. Alat peraga dakwah. Ya. Maka kata Ustaz Abdullah Said, Islam yang tidak melahirkan cita-cita untuk menegakkan Al-Quran, maka Islamnya adalah Islam yang aneh. Ya. Nah, kata beliau, mau dibilang ontok-ontok tidak, mau dibilang onde-onde tidak juga. Ya, jadi ini Islam, katanya Islam yang tanggung, katanya Ustaz Abdullah Said. Ontok-ontok bukan, onde-onde tidak. Ya, ini bahasa Balikpapan, Bu, ya, mohon maaf. Ya, kalau orang Balikpapan nyambung itu. Nah, maka Islam yang tidak melahirkan cita-cita untuk menegakkan Al-Quran itu adalah Islam yang aneh. Ya. Karena bagaimana mungkin mengklaim dirinya berislam, ya, di mana Islam itu ditandai dengan syahadat, dan salah satu dan dalam syahadat itu kita telah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kita telah menyatakan syahadat Rasul, bahwa kita telah berkomitmen menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan. Dan Nabi Muhammad sebagai panutan maksudnya panutan kita dalam segala dimensi kehidupan Nabi Muhammad, termasuk gerakan dakwanya, termasuk komitmen dakwanya. Ya. Maka Ustaz Abdul Said mengatakan, selama kegiatan dan kerja kita menuju cita-cita tegaknya dunia yang Qur'ani, maka nilainya itu besar di sisi Allah. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan. Kalau orientasi dari kegiatan kita, kerja kita menuju cita-cita tegaknya dunia Qur'ani, maka nilainya besar di sisi Allah. Kerja bakti besar di sisi Allah. Duduk diam berpikir itu besar di sisi Allah. Mengajar itu besar di sisi Allah. Kalau orientasinya adalah dunia yang Qur'ani. Maka dengan modal keyakinan kepada Allah disertai cita-cita menegakkan Al-Quran, kita akan mendapatkan hasil yang fantastis di luar perkiraan. Nah, inilah yang selalu di stressing, ya, ditegaskan oleh Al-Ustadz Abdullah Said, ya, satu keyakinan bahwasanya Allah tidak mungkin diam terhadap hambanya yang memang memfokuskan diri dalam gerakan dakwah, ya, gerakan dakwah, ya. Makanya kan beliau, ya, dalam arahannya yang fenomenal atau yang selalu terngiang-ngiang, ya, Tuhan di Balikpapan itu juga Tuhan di Sumatera, Tuhan di Irian yang menjawab doa kita di Balikpapan, itu juga Tuhan yang menjawab doa kita di Sumatera, Tuhan yang menjawab doa kita di Irian. Ya, kita yakin seperti itu selama memang, ya, kita lebur dalam gerakan dakwah ini. Ya. Nah, baik. Bapak Pemimpin Umum kita sekarang, Ustaz Abdurrahman Muhammad Hafizahullah Ta'ala berkata, gerakan dakwah yang benar adalah yang bergerak secara masif. Ya.
Maka kalau diberi amanah atau tugas dakwah, sesungguhnya itu kemuliaan. Jangan lambat-lambat. Ya, kami ulangi, gerakan dakwah yang benar adalah yang bergerak secara masif. Maka kalau diberi amanah atau tugas dakwah, sesungguhnya itu kemuliaan. Jangan lambat-lambat. Dan pemahaman yang baik dan spirit Al-Quran yang kuat, niscaya memberikan semangat dakwah yang tinggi dan tidak cepat puas. Ya. Jadi hati-hati kalau kita ini prematur kepuasannya, lalu kemudian mohon maaf mencukupkan diri dengan gerakan-gerakan pendidikan secara formal, yang mana sebenarnya seperti sekolah, amal usaha, badan usaha, atau apapun dari amal usaha dan badan usaha kita sebenarnya hanyalah media untuk menjaga atau untuk memperluas gerakan dakwah kita. Ya, paradigmanya dari amal usaha, paradigmanya dari badan usaha, paradigmanya dari organisasi adalah membangun kekuatan atau membangun jaringan dakwah. Itu paradigmanya. Maka kalau gara-gara badan usaha, gara-gara amal usaha, gara-gara organisasi, lalu kemudian gerakan dakwah kita melempem, gerakan dakwah kita menurun, itu perlu diragukan. Karena tidak sesuai dengan tujuan, amal usaha, badan usaha, organisasi itu dibentuk. Maka kata pemimpin umum, kalau puas dengan begini-begini saja, semua orang bisa bikin yang sama. Lalu di mana kekuatan ruhnya dan pengaruh Al-Quran itu? Ya. Artinya kalau orang yang rajin membaca Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang sudah kuat, mengaku kuat ruh Qurannya, sudah pasti gerakan dakwahnya itu akan masif. Nah, Al-Ustaz Nasrul Haq mengatakan, mainstream tarbiyah dan dakwah merupakan arus gerakan seumur hidup. Ibu-ibu sampai mati selama di Hidayatullah, insya Allah statusnya selalu murabbiyah dan da'iyah. Hingga akhir zaman kita lakukan, karena itu pula misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun dai Hidayatullah yang tidak mengemban tugas dakwah. Itulah makanya ada gerakan dakwah fardiyah. Gerakan dakwah fardiyah. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, maka kemudian muncullah pertanyaan, mengapa dakwah kita ini harus dengan sistematika wahyu? Mengapa manhaj Hidayatullah harus berbasis sistematika wahyu? Pertama, karena sistematika wahyu merupakan sumber rancang bangun peradaban Islam yang paling dasar dan orisinil. Karena sistematika wahyu merupakan sumber rancang bangun peradaban Islam yang paling dasar dan orisinil. Hal ini berdasarkan keyakinan kita bahwa gerakan dakwah Rasulullah SAW sampai berhasil membangun peradaban Islam pertama kalinya itu karena beliau berpijak pada urut-urutan turunnya Al-Quran kepada beliau. Maka inilah rancang bangun yang paling dasar dan orisinil. Yang kedua, mengapa dakwah harus dengan sistematik wahyu? Karena Allah memulai wahyu dari Al-Alaq 1-5. Menurut pendapat jumhur ulama, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan ulama-ulama mufassirin lainnya, itu telah menegaskan bahwa jumhur ulama pendapat yang paling kuat adalah Al-Alaq 1-5 sebagai surah yang pertama. Maka kita juga memulai dengan surat tersebut karena Allah adalah orang yang paling Allah adalah zat yang paling paham Al-Quran itu. Maka Allah yang paling mengerti mengapa Allah memulai dengan surah Al-Alaq bukan dengan surah-surah lain termasuk surah Al-Fatihah yang notabene ummul kitab. Maka kita mengikuti dengan apa Allah Subhanahu wa taala mulai. Yang ketiga, pola dakwah Rasulullah SAW itu mulai dari penanaman tauhid. Ini mutlak. Alhamdulillah pendidikan di Hidayatullah itu kan ada yang pendidikan berbasis tauhid. Ini mutlak tauhid itu Apapun gerakannya, mau Ikhwanul Muslimin, mau Hizbut Tahrir, mau Jamaah Tabligh, mau kelompok Salafi, mau apapun juga, tauhid merupakan kata pertama dalam gerakan dakwah. Yang keempat, mengapa dakwah harus dengan SW? Sebagai wujud konsekuensi syahadat. Berdakwah dengan manhaj SW adalah wujud konsekuensi syahadat dalam mengikuti Nabi secara utuh.
termasuk pola dan manhaj dakwah beliau. Kan hadis itu kalau tidak khilaf, hadis itu terdiri dari 7 unsur. Hadis Nabi itu terdiri dari 7 unsur. Yang pertama adalah qaulun, ya, perkataan Nabi. Yang kedua adalah fi'lun, perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah takrir, ketetapan-ketetapan Nabi. Yang keempat adalah sifatul khulqiyah, sifat fisik Nabi. Yang kelima adalah sifatul khuluqiyah, perilaku, ya, dan akhlak Nabi. Kemudian yang keenam adalah maghazihi, peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang ketujuh adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi qoblal bi'tsah, sebelum kenabian. Ya. Nah, maka dalam hal ini menurut definisi ini bergua Hira, berkhadijah, ya, itu adalah bagian daripada hadis. Ya. Karena merupakan mata rantai dari rekayasa Allah Subhanahu wa taala dalam memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Baik. Yang kelima, mengapa dakwah harus dengan sistematika wahyu? Ya. Karena surah-surah pertama, ya, terutama 5 surah yang pertama merupakan metode dan prinsip-prinsip dasar gerakan dakwah secara benar, terstruktur dan sistematis. Ya. Allah bisa saja menurunkan Al-Quran itu secara utuh 30 juz langsung kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah turunkan 30 juz ini dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Tapi kalau Quran diturunkan 30 juz, ya, sekaligus, ini yang akan membuat, ya, kita, ya, boleh jadi kesulitan dalam mempraktekkan agama, atau boleh jadi subjektif dalam mempraktekkan Al-Quran. Ujung-ujungnya kita akan mempraktekkan Al-Quran itu berdasarkan selera kita. Ya. Kalau Al-Quran diturunkan langsung 30 juz, mungkin ada yang memilih atau ada yang memilih yang pertama itu adalah kawinnya dulu, ya. Yang pertama dipilih itu adalah ghanimahnya, ya. Yang enak-enak dulu lah. Nah, itu kalau Al-Quran turun 30 juz secara langsung. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia tahu kelemahan, subjektivitas, kecenderungan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap, secara sistematis, untuk kemudian manusia itu bisa membangun karakter dirinya secara sempurna berdasarkan pola pembinaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian terakhir, mengapa dakwah harus dengan sistematika wahyu? Karena sistematika wahyu atau urut-urutan turunnya Al-Quran terbukti sebagai pola dakwah yang paling efektif dan efisien sepanjang sejarah manusia. Ya. Nah, terbukti sebagai gerakan dakwah yang paling efektif dan efisien. Ya, kami biasa menyampaikan dalam daurah marhalah wusta bahwa ada 3 indikasi mengapa dakwah Nabi Muhammad SAW itu terbukti efektif dan efisien. Yang pertama adalah waktu yang digunakan oleh beliau. Hanya 23 tahun. Yang kedua, daerah yang dijangkau oleh gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah jumlah pasukan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang sangat minim. Ya, para ulama juga berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan jumlah sahabat Nabi SAW tatkala beliau meninggal itu 60.000. Ada yang mengatakan 110.000. Ada yang mengatakan 114.000. Ya. Dan ada yang mengatakan kurang dari itu. Ya. Ya, ini memang karena tidak ada riwayat yang valid, ya, tentang jumlah sahabat dari Nabi. Ya, begitu juga para sahabat tidak ada yang meriwayatkan jumlah mereka secara valid, sehingga yang mengatakan 60.000, yang mengatakan 114.000, yang mengatakan 110.000, itu juga adalah angka yang lahir dari ijtihad saja. Ya.
angka yang lahir dari ijtihad. Ya, tapi kita melihat bahwa jumlah yang paling maksimal disebutkan oleh ulama-ulama itu ada 114.000. Angka yang jauh sekali, ya lebih sedikit dibandingkan jumlah umat Islam saat ini yang 1,8 miliar. Ya, umat Islam di Indonesia saja sudah 86%. Ya, jumlah umat Islam di Indonesia itu berdasarkan statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2021, umat Islam di Indonesia itu 86%, 200 juta lebih, jauh daripada jumlah sahabat Nabi yang 114. Nah, inilah yang mungkin ditanyakan oleh Ustaz Abdul Said, kok hasilnya beda? Ya, Qurannya sama, hadisnya sama, kok hasilnya beda? Dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Nah, baik. Maka manhaj dakwah hidayatullah, ya, yang pertama adalah al-alaq, ya. Yang kedua adalah al-qalam, yang ketiga adalah al-muzammil, yang keempat adalah mudaththir, yang kelima adalah al-fatihah. Namun, ya, karena sekarang ini kita sudah punya parameter, ya, bagaimana bentuk peradaban Islam yang kita mau bentuk, ya, maka biasa kami sampaikan dalam Durul Marhalah Wusta bahwa gerakan dakwah hidayatullah saat ini itu bersifat sistemik. Bersifat sistemik. Mengapa? Karena gambaran utuh dari target dakwah, ya, gambaran utuh dari peradaban Islam yang ingin dibangun dari gerakan dakwah hidayatullah itu sudah jelas bahwa kita merunut, kita mengacu pada peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka seperti Dr. Izzah Darwaza dalam karyanya At-Tafsir Al-Hadis, tafsir kontemporer, itu meskipun beliau mengatakan surah pertama itu adalah Al-Alaq, tapi tafsirnya dimulai dari surah Al-Fatihah. Ya, mengapa? Karena memang parameternya di situ. Ya, gerakan dakwah yang dibangun dari Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, ujung-ujungnya kepada Al-Fatihah. Maka beliau dalam tafsirnya At-Tafsirul Hadis memulai dari surah Al-Fatihah. Ya, dan itu sejalan dengan teori atau kaidah manajemen kontemporer, di mana ada prinsip dalam manajemen kontemporer yang berkata start from the end, ya, mulai dari garis akhir, mulai dari target puncak. Nah, dari situlah kita memulai membangun gerakan dakwah kita. Ya, target akhir kita kan sudah jelas, peradaban Islam dengan merujuk pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Maka manhaj dakwah kita adalah yang pertama al-qalam, al-alaq, lahirnya tauhid sebagai fondasi pertama dan utama seorang dai. Yang kedua adalah al-qalam, ya, cita-cita berquran yang menjadi standar nilai seorang dai. Kemudian yang ketiga al-muzammil, sumber energi iman, ya, yang menjadi komitmen spiritual dai. Kemudian yang keempat al-mudaththir, ya, pola gerakan dakwah yang menjadi standar manajemen dakwah seorang dai, dan yang kelima adalah Al-Fatihah, intisari peradaban Islam yang menjadi tujuan gerakan dakwah kita.